Halo dan selamat datang kembali. Topik metode numerik yang akan dibahas hari ini adalah nilai eigen. Ya, jadi dalam mencari nilai eigen suatu matriks, tapi dengan menggunakan metode iteratif. Oke, oke. Seperti yang mungkin sudah dipelajari dalam topik aljabar, untuk eh, pencarian vektor eigen dan nilai eigen dari suatu matriks A itu bisa dimulai dari suatu persamaan yang bentuknya adalah AX sama dengan lambda X. Ya, jadi di sini disyaratkan juga bahwa vektor X yang memenuhi persamaan ini adalah vektor tak nol. Ya, jadi kalau misalnya vektor X-nya itu adalah vektor nol, berarti persamaan ini akan menjadi nol sama dengan nol gitu ya. Perkalian matriks terhadap suatu vektor nol dan perkalian skalar lambda terhadap vektor nol. Ya, jadi syarat utama dari persamaan untuk pencarian nilai eigen dan vektor eigen adalah vektor x-nya tidak boleh sama dengan nol. Oke, dan ini untuk skalar lambda ya. Jadi skalar lambda yang nantinya akan disebut sebagai nilai eigen, kemudian vektor x yang disebut sebagai vektor eigen ya. Dan ini nanti akan berpasang-pasangan ya. Jadi skalar lambda pasangannya adalah vektor x seperti itu ya. Dan ini tentu saja syaratnya adalah eh, matriks A-nya merupakan matriks persegi ya, atau eh, ukurannya adalah n kali n. Jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus harus sama seperti itu ya. Nah, kalau kita punya contoh, di sini kita diberikan sebuah matriks A 2112 berukuran 2 kali 2. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa vektor X yang sama dengan 11 itu adalah vektor eigen dari matriks A sama dengan 2112. Nah, kenapa vektor X11 merupakan vektor eigen? Karena ternyata terdapat nilai eigen 3 ya. Sehingga kalau kita kalikan matriks A dengan vektor X yang 11 ini, hasilnya adalah 2112 dikalikan 11 sama dengan 33. Nah, 33 ini bisa disederhanakan menjadi 3 dikalikan 11. Nah, 11 tadi itu adalah vektor X-nya ya. Jadi vektor X dengan nilai eigen lambdanya sama dengan 3 merupakan salah satu pasangan eigen dari matriks A 2112. Oke, eh, dalam mencari suatu nilai eigen dari sebuah matriks, itu kita bisa melihat dari persamaan yang tadinya sudah diberikan dalam bentuk AX sama dengan lambda X, dan dengan menggunakan manipulasi aljabar, ya, kita peroleh bahwa suatu lambda, ya, suatu konstanta lambda, itu adalah nilai eigen dari suatu matriks A atau memang memenuhi persamaan yang diberikan jika memenuhi determinan dari A dikurang lambda I-nya itu sama dengan nol. Ya. Jadi setiap lambda yang memenuhi determinan dari A min lambda I sama dengan nol, atau bisa dibalik, lambda I min A-nya sama dengan nol, itu adalah nilai eigen dari matriks A-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara yang langsung ya, atau cara secara eksak gitu ya, mendapatkan nilai eigen yang secara eksak. Tetapi dalam kenyataannya terkadang sulit untuk mendapatkan nilai eksak
eigen ya ketika memang kita berhadapan dengan matriks yang ukurannya cukup besar bisa dikatakan ya. Bisa jadi misalnya ukurannya 50 kali 50 ya atau mungkin 100 kali 100 ya. Nah, makanya di sini kita bisa menggunakan metode alternatif ya. Dalam hal metode numerik ini kita gunakan metode iteratif. Ya. Metode iteratif yang digunakan untuk mencari nilai eigen disebut sebagai metode pangkat. Namun perlu diperhatikan bahwa metode pangkat ini hanya bisa mencari satu nilai eigen saja, ya, yaitu nilai eigen dominan dari suatu matriks. Nah, nilai eigen dominan ini maksudnya adalah nilai eigen dengan nilai mutlaknya itu yang paling besar, ya. Contoh kalau misalnya suatu matriks memiliki nilai eigen min 10, 9, 1, berarti harapannya dengan menggunakan metode pangkat bisa diperoleh nilai min 10 yang ketika dimutlakan menjadi 10 menjadi hasil dari penggunaan metode pangkat untuk mencari nilai eigen yang dominan. Ya, jadi kalau kita lihat di poin ketiga, ya, matriks A berukuran n kali n dengan n nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dan saling bebas linear memenuhi bentuk yang seperti ini ya. Jadi setiap nilai lambda yang lain atau nilai eigen yang lain itu ternyata lebih kecil nilai mutlaknya dibandingkan dengan suatu nilai eigen tertentu. Bisa dikatakan lambda satu ya. Maka nilai eigen lambda satu akan disebut sebagai dengan nilai eigen dominan dari matriks A ya. Nah, eh, nilai eigen dominan ini bersifat tunggal ya. Maksudnya tunggal di sini adalah tidak ada nilai eigen dominan lain selain dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya kalau kalau terdapat suatu matriks A di mana memiliki nilai eigen 6, min 6 sama 2. Ya. Nah, itu kalau misalnya dimutlakan berarti ada dua eigen yang nilai mutlaknya sama dengan 6 yang paling maksimum. Nah, itu bukan nilai eigen dominan berarti ya. Jadi memang nilai eigen dominan adalah tunggal dan satu-satunya. Makanya dapat dikatakan beberapa matriks memang memiliki nilai eigen dominan, tetapi ada juga yang tidak memiliki nilai eigen yang dominan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai eigen yang dominan ini untuk menggunakan metode pangkat? Ya, iterasinya atau algoritmanya cukup sederhana karena kita bisa mulai dari tebakan vektor awal, ya, x0. Tebakan vektor awal ini bisa dibuat secara sederhana, secara random ya, atau bisa di generate. Tidak perlu eh, mencari vektor awal di mana normnya sama dengan satu. Ya, bisa saja dengan nilai norm yang lain. Ya. Nah, untuk iterasi yang selanjutnya itu bisa kita gunakan teknik ini ya, X1 sama dengan AX0. Jadi vektor awal yang menjadi inisiasi langsung kita kalikan saja dengan matriks A untuk mendapatkan vektor X1 ya. Kemudian untuk iterasi selanjutnya berarti kita gunakan saja vektor X1 dikalikan dengan A supaya mendapatkan vektor X2. Dan proses ini dilakukan secara terus-menerus ya sampai kita mendapatkan iterasi yang ke n ya, di mana xn sama dengan a dikalikan xn min 1. Nah, pada saat kita sudah berhenti di iterasi ke n, yang akan kita gunakan nantinya adalah vektor pada iterasi ke n yaitu xn dan vektor pada iterasi ke n min 1 atau xn min 1 ya. Nah, dua vektor ini kita ambil, kemudian kita bisa mengambil sebarang vektor y ya, tetapi sebenarnya ini
tidak sebarang ya. Selama memang eh, perkalian dot product dari vektor Y dan juga XN, begitu juga dengan XN min 1 dot Y-nya itu tidak nol. Ya, selama tidak nol, nilai Y-nya valid untuk dipilih. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa aproksimasi nilai eigen dominan itu bisa diperoleh dari xn dot y dibagi dengan xn min 1 dot y-nya. Ya. Nah, karena dot product itu bisa menghasilkan suatu nilai yang tunggal, berarti nilai tunggal dibagi dengan nilai tunggal itu berarti sama dengan suatu nilai tunggal juga. Ya, yang nantinya akan eh, bertindak sebagai nilai eigen dominan dari matriks A. Ya. Nah, karena ini bentuknya adalah metode iteratif, ya. Jadi sebetulnya harus ada langkah pemberhentian iterasi, ya. Tidak mungkin eh, metodenya berjalan terus-menerus gitu ya. Kapan berhentinya gitu. Ya. Kalau memang ditanyakan kapan berhentinya, itu kita bisa menggunakan perbandingan antara dua vektor dalam bentuk norm, ya. Tetapi di sini perbandingannya harus menggunakan dua vektor terakhir yang sudah dinormalisasi, ya. Cara normalisasinya cukup dibagi dengan norm vektor tersebut, ya. Eh, Vektor yang sudah dinormalisasi harapannya nanti akan memiliki norm sebesar satu. Ya, jadi XI yang sudah dinormalisasi dikurangi dengan proses normalisasi dari vektor XI plus I, kemudian dinormkan secara biasa. Ya, nah kira-kira hasil yang seperti ini itu nilainya lebih dari atau kurang dari toleransi yang diberikan. Ya, kalau misalnya masih lebih dari, maka iterasi masih dilanjutkan. Ya, tetapi kalau misalnya penghitungan dari normnya sudah kurang dari toleransi, maka pemberhentian iterasi bisa dilakukan. Nah, eh, contoh di sini ada matriks A yang sama dengan min 2, min 3, 6, 7, tetapi di sini diberikan informasi bahwa eigennya adalah 4 dan 1. Ya, kalau misalnya kita melihat eigen yang dominan, berarti seharusnya yang diperoleh adalah eigen 4. Ya. Eh, kita mulai dari vektor inisiasi x0 sama dengan 1, 1. Kita peroleh x1-nya sama dengan langsung dikalikan saja A dikalikan x0 sama dengan min 5, 13. Ya. Kemudian untuk x2 berarti kita kalikan saja A dengan x1 didapatkan min 2961 dan begitu seterusnya. Kalau misalnya kita berhenti pada iterasi yang keenam, ya diperoleh X6 sama dengan AX5. Nah, ini bentuknya sudah ribuan, ya. Min 8.100 dan 16.300. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita duga, ya, kalau misalnya iterasinya itu dilanjutkan terus-menerus, maka bisa jadi elemen yang terdapat pada vektornya itu nilainya bisa eh, tinggi sekali ya, atau mungkin bisa jutaan, atau mungkin bisa puluh juta, ratus juta gitu ya. Tapi ingat, kalau misalnya dalam vektor eigen itu bisa dilakukan penyederhanaan setiap elemen yang terdapat pada vektor ya. Jadi bisa kita bagi saja setiap elemen yang ada di vektornya dengan misalnya 8.100 ya. Nah, ini nanti kalau misalnya dibagi 8.189 yang dia bagian atas menjadi satu misalnya. Ya.
Nanti kita coba lihat seperti apa pembagiannya. Oke. Nah, tapi kita coba telusuri dulu untuk setiap iterasi. Di sini aproksimasi nilai eigen dominan lambdanya sama dengan 4 adalah karena kita sudah mendapatkan em, masing-masing dari X1, X2 sampai X6, maka untuk memperoleh aproksimasi dari nilai eigen dominan, kita bisa memilih vektor Y ya selama memang dot produknya nanti tidak menghasilkan nol ya sehingga nanti di dot produkkan antara X6 dot Y dan X5 dot Y-nya ya. Nah, dalam hal ini memang tidak dicantumkan di PPT ya, tetapi vektor Y yang digunakan di sini adalah vektor Y sama dengan 01 ya, 01. Memang tidak dicantumkan ya. Nah, tetapi dengan menggunakan Y sama dengan 01, kita bisa lihat bahwa tadi yang X6.Y-nya ya, ketika kita dot produkkan hasilnya adalah 16.381. Sementara untuk yang X5.Y-nya itu hasilnya adalah 4.093. Ya, hasilnya adalah 4,00200 ya. Nah, sebenarnya hal ini bisa dikerjakan untuk setiap iterasi dalam melakukan tracking ya. Tracking nilai eigen dominannya dari iterasi yang paling awal sampai pada iterasi yang paling paling akhir. Apakah memang betul eh, nilai nilainya itu dominan konvergen ke suatu lambda sama dengan 4 ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini nilai eigennya adalah 4,002 dan ini mungkin perbedaannya sekitar 0,002 ya. Jadi eh, cukup kecil ya, 2 pangkat. 2 kali 10 pangkat min 4. Sorry, min 3 ya. Nah, ini kalau misalnya dikerjakan terus-menerus mungkin kita bisa mendapatkan galat atau error yang lebih lebih kecil lagi ya. Nah, yang menjadi aproksimasi vektor eigen yang merupakan pasangan dari lambda itu adalah vektor yang terakhir ya, yang min 8.000 tadi ya. 8.000, 16.000 ya. Tetapi seperti yang sudah eh, saya singgung tadi ya, bahwa eh, kalau judulnya adalah vektor eigen, maka bisa kita sederhanakan. Dalam hal ini disederhanakannya dengan membagi setiap elemennya dengan 16.381 ya. Hasilnya yang di atas eh, akan menghasilkan suatu bilangan yang mungkin dekat sekali dengan min 0,5 ya. Sementara yang di bawah akan sama dengan 1. Nah, eh, hal ini sebenarnya bisa juga dibagi dengan min 8189 gitu ya. Kalau kita bagi dengan min 8189, maka ini akan sama dengan 1, sementara yang di bawah akan sama dengan min 2. Ya, min 2 koma gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini cukup dekat ya, atau bahkan dekat sekali dengan 1 dan min 2 sebagai vektor eigen yang eksak dari nilai eigen yang sama dengan 4 ya. Jadi kurang lebih beginilah step-step dari metode pangkat dalam mencari nilai eigen dominan dari suatu suatu matriks. Nah, eh, kita coba masuk ke metode yang selanjutnya, yaitu metode pangkat balikan ya. Metode pangkat balikan atau kalau bahasa Inggrisnya adalah inverse power method ya. Ini nantinya akan mencari nilai eigen yang nilainya dekat dengan suatu suatu konstanta. Ya, jadi biasanya nilai konstantanya yang diberikan. Ya, nah kira-kira dari konstanta yang diberikan, nilai eigen yang mana
yang dekat dengan konstanta tersebut. Ya, jadi setiap nilai eigen ya dari lambda 1 sampai lambda n kita bisa bandingkan saja dengan nilai mu-nya ya. Mu adalah nilai konstanta yang diberikan. Ya, perbandingannya cukup dengan menggunakan eh, jarak ya. Kalau misalnya di dalam suatu garis bilangan gitu ya, jarak antara nilai lambda atau nilai eigennya terhadap konstanta tersebut. Ya, dan yang mau dilihat di sini adalah kalau misalnya kita mengatakan nilai eigen yang dekat dengan suatu konstanta, maka yang kita cari adalah nilai minimum ya dari suatu lambda k dikurangi dengan mu yang ketika kita mutlakan itu harus kecil dari lambda yang lain ya ketika dikurangi dengan mu dan dimutlakan. Kemudian di sini kalau kita bagi ya kalau kita bagi dengan satu sorry kalau kita inverse kan ya ini akan menjadi satu per lambda k min mu lebih dari satu per lambda i min mu. Jadi Anda bisa lihat ini sebenarnya eh, sudah mengarah ke pencarian nilai lambda ya yang memenuhi yang seperti ini. Ya, kalau misalnya kita ingat lagi ke metode pangkat, ya berarti kita mencari eh, nilai lambda ya yang ini akan menjadi nilai eigen yang dominan secara mutlak seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah matriks yang mana supaya memang setiap eigennya itu bentuknya seperti ini. Ya, ternyata matriks yang digunakan adalah matriks A dikurang mu I diinverskan. Ya, jadi A dikurang mu I diinverskan, itu nilai eigennya seperti berikut. Lambda 1 min mu, 1 per lambda 2 min mu, sampai dengan 1 per lambda n min mu. Ya, nah bisa ditebak ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan matriks yang seperti ini untuk metode pangkat yang biasa, berarti kita bisa mendapatkan nilai eigen dominan yang bentuknya seperti ini. Alhasil kita bisa menemukan suatu lambda k yang memenuhi seperti ini dan kita bisa menemukan lambda k yang nilainya dekat dengan konstanta mu. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai eigen yang dekat dengan mu, kita cukup menggunakan matriks A dikurangi mu I diinverskan ya, eh, menggunakan metode pangkat yang biasa seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat ketika sudah mendapatkan nilai eigen yang dominan, ya, nilai eigen yang dominan dari matriks A min mu I inverse, kita perlu melakukan manipulasi lagi ya bahwa nilai eigen yang didapatkan di situ adalah untuk bentuk yang seperti ini ya bukan nilai lambda k-nya. Jadi eh, untuk yang A dikurang lambda A dikurang mu i tadi ya nilai eigen dominannya untuk yang bentuk seperti ini. Jadi lambda k-nya perlu dicari lagi setelah kita mendapatkan eh, lambda nilai eigen dominannya seperti itu. Nah, contoh dalam matriks yang tadi, ya, kita punya matriks A, min 2, min 3, 6, 7, eigennya 4 dan 1. Kalau misalnya kita ingin melihat eigen mana yang dekat dengan konstanta 2, ya, mungkin kalau bisa dilihat di sini seharusnya 1 jawabannya ya. Satu yang dekat dengan 2. Nah, tetapi yang akan digunakan matriksnya di sini adalah A dikurang 2I ya sama dengan min 4 min 3 6 5 yang kemudian akan diinverskan sehingga didapatkan min 5 per 2, min 3 per 2, 3 dan 2. Nah, jadi yang dilakukan metode pangkat biasa adalah matriks yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah mendapatkan nilai eigen dominan dari matriks ini, ya, nah baru kita akan menggunakan bentuk yang seperti ini ya, ya, atau bentuk yang 1 per lambda k bin mu
supaya kita mendapatkan nilai lambdanya yang sama dengan nilai eigen dominan tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya mu-nya sama dengan nol? Ya, kalau mu-nya sama dengan nol, maka nilai eigen dari A-nya yang dicari adalah nilai eigen dengan nilai mutlak yang paling kecil. Ya, kalau tadi adalah nilai eigen dengan nilai mutlak terbesar, maka dengan mengganti mu-nya dengan sama dengan nol, maka sama saja dengan kita mencari nilai eigen dari A dengan mutlak yang paling kecil. Nah, dengan mensubstitusikan mu-nya sama dengan nol, ya, dari persamaan yang tadi, dari bentuk matriks yang tadi, ya, maka kita sama saja dengan menggunakan metode pangkat biasa terhadap A inverse. Ya, A dikurang mu I inverse, tapi mu-nya sama dengan nol. Nah, kalau misalnya A merupakan matriks berukuran 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan atau memberikan aproksimasi terhadap semua nilai eigennya, yaitu nilai eigen dominan dan juga nilai eigen dengan nilai mutlak yang paling kecil.